Setelah Xiao Yan berpikir dengan hati-hati, dan hanya bisa mengutuk dalam hatinya. Bahtera itu bergetar, kegelapan di sekitarnya menghilang, yang ada hanyalah lautan kehampaan yang indah, semua lubang cacing di Yun Timur telah diblokir. Agak sulit untuk masuk ke dalamnya, hanya beberapa lubang cacing kecil yang tersisa. Saat ini, beberapa bahtera telah tiba di bagian paling timur dari kehampaan Ming Utara. Ini adalah pintu gerbang menuju ketiadaan ke arah timur, tapi salurannya telah diblokir, sulit bagi orang luar untuk masuk, namun sangat sulit bagi orang-orang di dalam untuk keluar, kalahkan Taixu. Entah jika ketiadaan terbawa ke arah timur, maka akan menjadi seperti laut barat, tidak ada yang bisa melarikan diri. Di bawah kepemimpinan Xiao Yueli, sesampainya di lubang cacing kecil, tapi ketika Anda tiba, saya tidak melihat lubang cacing apapun. Bagaimana mungkin, lubang cacing itu menghilang? Adegan ini membuat Xiao Yueli sangat terkejut. Jangan khawatir, apakah ada yang lain? Xiao Yan menghiburnya. Xiao Yueli mengeluarkan peta bintang, hanya bisa mencari lubang cacing lainnya, kemudian bahtera itu bergerak maju dengan kecepatan penuh, mencari lubang cacing menuju ketiadaan timur. Setelah mencari lokasi 3 atau 4 lubang cacing secara berurutan, Xiao Yueli membeku di tempat, semuanya hilang. Xiao Yueli tidak dapat mempercayainya. Secara logika lubang cacing kecil di kehampaan Ming Utara seharusnya tidak hilang, kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Dongyun Nothingness. Seseorang melakukannya dengan sengaja, hancurkan lubang cacing ini, hal ini agar orang yang berada di belakang Anda tidak masuk lagi. Bisakah kita membuat lubang cacing lagi? Xiao Yan bertanya. Membuat? Belum pernah mendengar hal ini, saya juga tidak tahu. Xiao Yueli tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan menjentikkan lengan baju dan jubahnya. Dalam hal ini mata anjing harus menjadi pilihan terbaik untuk mengatasi masalah seperti ini, Tuan Anjing, saya sangat yakin. Ini belum berakhir. Tuan Anjing meraung keras, suara keras saat ini. Xiao Yan mendengar ini, dia menamparnya dengan keras. Dia langsung dipukul dan terpental beberapa kali digeladak. Jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Menunggu mata anjingnya pulih, sebuah tangan tiba-tiba menekan tubuhnya. Sentuhan dingin membuat mata anjing itu tiba-tiba bergetar. Hal ini mengapa begitu familiar? Xiao Yueli meraih mata anjing itu, melihatnya dengan mata yang indah. Dia sangat ketakutan sehingga matanya dengan cepat bersembunyi di balik Xiao Yan. Melihat Xiao Yueli dengan ngeri, eksistensi melampaui siklus hidup dan mati, ada banyak tahanan di dunia bawah. Xiao Yueli terpantul di mata anjing itu, di matanya ada kekuatan yang membuat mereka takut. Dan kekuatan ini adalah kekuatan reinkarnasi yang hanya bisa dikendalikan oleh Pluto. Bunuh dengan 1000 pedang, beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan. Saya sedikit tidak nyaman, Xiao Yan berkata. Lubang cacing kecil menghilang. Apakah Anda punya cara untuk membuat lubang cacing? Xiao Yan berkata perlahan, bagaimana cara membuat lubang cacing? Kamu menganggapku terlalu tinggi, kalaupun waktunya singkat, tidak bisa diselesaikan. Bagaimana lubang cacing bisa hilang? Kata Gou Yan, mata memindai ketiadaan di sekitarnya, tiba-tiba berhenti di lautan ketiadaan yang gelap. Dalam kehampaan di mana awalnya tidak ada apa-apa, lubang cacing benar-benar muncul. Bukankah di sini? Gou Yan mengutuk ketika berbalik. Gou Yan menemukan bahwa Xiao Yueli selalu melihatnya, membuat tubuh gemetar seketika, berubah menjadi seukuran telapak tangan. Dia bersembunyi di balik lengan baju Xiao Yan sambil mendesis. Seseorang telah membuat larangan buta di sini. Sudah saya buka, kuncinya. Suara mata anjing segera keluar dari lengan baju Xiao Yan. Menatap mata anjing yang ketakutan, Xiao Yueli hanya tersenyum main-main saat ini.
puluhan ribu orang berada di Bahtera, di antara mereka pasti ada beberapa yang mahir dalam seni pelarangan. Mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut, hanya mereka yang bisa mengerti kekuatan magis yang luar biasa, untuk menembus batasan seperti itu hanya dengan satu pandangan. Aku bahkan tidak menyadari larangan buta yang begitu mudah. Meskipun aku menemukan beberapa petunjuk sebelumnya. Mampu bersembunyi begitu dalam ini adalah pembatasan tingkat tinggi, meski aku menunggu untuk melihatnya mundur 10.000 langkah, bersama-sama kita bisa mendobrak batasan ini juga akan memakan waktu. Lihatlah hal aneh yang tampak seperti sasaran tadi, mata menyapu cahaya biru larangan itu langsung dilanggar, luar biasa. Setelah menemukan lubang cacing, jangan ragu lagi. Beberapa bahtera berubah menjadi pelangi dan tenggelam ke dalam lubang cacing. Pada saat yang sama Xiao Yan dan yang lainnya memasuki Nihility Yun Timur dengan keabadian 50.000 makhluk abadi dan iblis. Di Laut Barat, jauh di Laut Barat, tidak ada apa-apa terjadi distorsi yang kuat dan di sekitar sini kebetulan ada sekelompok besar prajurit Taiksu yang mencari sesuatu. Itu tidak mudah. Dan perbatasan telah ditutup atau lebih sulit untuk datang dan pergi dengan bebas di dunia kuno yang abadi dan iblis. Dalam ketiadaan yang memutarbalikkan itu, saya melihat sosok ramping dan tinggi perlahan muncul mengenakan rok yang elegan dengan aksesoris rambut yang indah, anting kristal melihat ke atas ciri-ciri wajah itu seperti ukiran batu giok yang diukir dari surga. Ambil langkah maju di pergelangan kaki putih itu dengan tali merah lonceng di atas berbunyi pelan, baiklah sekarang aku sudah masuk Anda tidak dapat melarikan diri, saya harus memanggil Anda Xiao Yan atau Yang Mulia di sini. Senyum nakal muncul di wajah cantiknya. Ada kilauan di mata indah itu, jika Xiao Yan melihatnya saya mungkin akan sangat takut sehingga saya melarikan diri. Hanya saja Xiao Yan mungkin tidak memikirkannya, benar-benar berasal dari dunia kuno keabadian dan iblis. Apakah kamu ketahuan setelah tiba? Angkat kepalamu lihat sekeliling, lingkungan sekitar sudah dikelilingi oleh prajurit Taiksu, tangkap dia. Tangkap aku. Kedengarannya sangat menarik tangan giok ramping itu tiba-tiba terangkat. Prajurit Taiksu tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak dan kemudian berpelukan tak terkendali, terlepas dari jenis kelaminnya, mulailah melepas pakaian dalam ketiadaan sebuah pemandangan luar biasa terjadi, hehe, menarik. Tawa seperti lonceng perak menyebar kemudian kaki teratai mengetuk pelan di bawah kekosongan sosoknya langsung menghilang. Arah timur. Pergerakan ke arah timur adalah ketiadaan seorang bintang bernama Hao Miao, nomor Taiksu turun ke dalamnya pertempuran sengit sedang terjadi saat ini, prajurit Taiksu menduduki bintang ini dengan keunggulan jumlah mutlak, namun, ada juga dewa abadi yang duduk di atas bintang ini. Masih menolak untuk sementara waktu, ayo kita tangkap dia tanpa ampun. Segerombolan semut. Taiksu telah mengelilingi bintang, mengelilingi semua orang di pegunungan, semuanya. Kami telah mencoba yang terbaik untuk bertarung dan mati di sini, dalam pertempuran ini tidak ada penyesalan sama sekali, di dalam ngarai gunung itu diwarnai merah dengan darah, sosok terluka yang tak terhitung jumlahnya, masih ada sosok-sosok semua berlumuran darah pemimpin mengenakan baju besi, tapi armor mereka compang-camping terlihat bahwa dia telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, bahkan rambut menjadi mengeras setelah ternoda darah. Menengadah bayangan besar menyelimuti pegunungan, dan bayangan ini bukanlah awan yang mengambang tapi prajurit Taiksu yang tidak bisa dilihat secara sekilas, mengenakan baju besi yang sama, tempat yang gelap penuh sesak napas, dingarai bahkan mereka yang terluka parah, masih berdiri dengan susah payah hadapi pertempuran terakhir mereka.